Maka aku jawab, sabab khuruj ghalibi mukallafil khalqi an dzalika, sebab keluarnya kebanyakan mukallaf makhluk dari semua itu adalah bu'duhum fi syuhudihim min an hadaratil haq al mutlaqah. Sebabnya apa? Bu'duhum, karena mereka jauh, ya, fi syuhudihim, di dalam persaksian mereka. Disebabkan persaksian mereka ini lari, jauh, keluar dari apa? An hadarat, bukan hadrat, tapi hadarat jamak. An hadaratil haqqil mutlaqah. Keluar daripada keharibaan Allah secara mutlak. Paham tak maksudnya apa? Mereka tidak menyaksikan di dalam hidup ini bahwa mereka berada di depan Allah. Di depan istri, sebetulnya di depan Allah menurut hakikatnya. Di depan anak, di depan Allah. Coba Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Apa artinya? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati jiran dia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Yang percaya kepada Allah dan hormati tetamu. Nabi berkata kepada seorang perempuan, la tu'addi huquqa rabbik hatta tu'addi huquqa zawjik. Engkau tidak dapat menunaikan hak Tuhanmu sehingga engkau menunaikan hak suamimu. Zahirnya suami, syuhudnya adalah hadirat Allah. Maka kita berinteraksi ini ada pada hakikat berinteraksi kepada Allah. Tetapi orang tidak melakukan itu sebabnya tasbih. Tasbih kan serupa ada kekuatan yang berdiri sendiri, bukan nasib dari Allah. Kalau memang dari Allah kan harus diterima. Kan ini iman termasuk sana. Adapun dia menegur, menyalahkan, melatih adalah ibadah karena diperintah oleh syariat, bukan merusak hubungan ruhani, batin dan kaitannya kepada tajalliyat asma dan sifat Allah. Maka tak ada permusuhan bagi orang yang berakal, artinya hatinya bersih. Tak ada permusuhan, karena tidak ada yang tidak dari Allah. Kalau Rasulullah mengatakan la tasubbud dahar, jangan kau caci masa. Bukankah masa itu benda ya, sesuatu yang tidak memang perlu dicaci? Tetapi masa itu adalah diliputi oleh tempat. Dan masa tempat itu tidak berjalan sendiri, adalah orang. Maka maknanya tidak berarti ini waktu sial. Jika waktu saja dikatakan sial, maka orang lagi dikatakan sial. Apa sial? Tahu sial kan? Jika waktu aja tak boleh, maka apa lagi orang tak boleh. Maka Rasulullah pernah ketika sedang berjalan kepada seseorang, ya, ada orang yang dengan ontaknya dia susah berjalan, dia mungkin sedang malas lah atau sedang, lalu orang itu melaknat-laknat. Apalah laknatnya? Kurang ajar ini. Mudah-mudahan ontakku ini disambar beledek ke orang Indonesia. Apalah pokoknya yang laknat. Tadinya Rasulullah kata, tolong kau tinggalkan kami dan jangan bergabung dengan jamaah kami, artinya dengan golongan ini. Kenapa? Karena saya tidak mau bersama dengan sesuatu yang dilaknat.
Coba adab dan akhlak Nabi kepada hadirat Allah. Makanya orang-orang soleh ketika budaknya binal, budaknya degil, yang dia perbaiki adalah hubungan dia kepada Allah. Mereka ketika istrinya degil, yang dia perbaiki adalah hubungan dia kepada Allah. Imam Junaidi al-Baghdadi, setelah 30 tahun dia mentarbiyah umat, berkhidmah kepada umat Islam, akhirnya dia sudah tua, katakanlah setelah umur 90 tahun dia pensiun. Dia pergi ke Mekah untuk ibadah sendiri saja. Di musim haji banyak orang yang jumpa dia. Orang berterima kasih semua bila jumpa dia, terus perlu cium tangannya, ada ucapan terima kasih dan sebagainya. Lalu ada seorang yang sangat dekat dengan Imam Junaidi, dengan menempelkan tubuh dia semacam memeluknya dekat, menunjukkan bahwa dia dekat dan akrab. Imam Junaidi macam tak hirau dia. Akhirnya Imam Junaidi ditanya, kamu siapa? Terkejut orang itu. Dia mengatakan, ya Imam, aku muridmu 20 tahun, aku khidmat denganmu di Baghdad dulu. Dipeluknya oleh Imam Junaidi, mohon maaf, orang mengira aku berbuat karena mereka dan untuk mereka dan berinteraksi dengan mereka. Tidak, aku berinteraksi dengan Allah. Dia meladeni sifat dan asma Allah yang tajalli di makhluk itu, yang meminta belajar, yang memerlukan bantuan, yang semuanya adalah datang dari ikram penghormatan Allah untuk mentajalikan sifat Allah pada diri. Ini namanya tanzih mutlak. Paham ya? Ada tak yang tak jelas saya menjelaskan tanzih dan tasbih konsep? Jelas? Maksudnya tanzih ini hanya melihat pada Allah, nah tasbih ini masih kepada makhluk. Masih kepada surah. Dikira bahwa makhluk ini berdiri sendiri, bukan datang dari Allah. Apalagi orang yang mengatakan, jangan bawa Allah ini antara kita saja. Wah, ini sudah berat. Karena ada orang cakap macam itu kan. Jangan bawa Allah ini antara kita saja. Nanti Allah belakangan lah. Lepas ini baru kita bincang pasal Allah. Cuma tak ada entah Allah. Ini yang disebut akidah tasawuf. Ini namanya masalah yang dibincang adalah masalah tahakkuk, agar menjadi orang ahli tahqiq. Makanya para syaikh itu disebut mutahaqqiqin. Kalau orang mengamalkan di fisik itu mutadayinin, tapi orang yang sudah diamalkan ruhani dan merasakan zauq nikmat halawatul iman kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mutahaqqiqin. Orang mengira bahwa dengan akademi sampai kepada PhD atau profesor itu sudah final, dan itulah Imam Izzuddin Abdus Salam dan Imam Al-Ghazali pernah beliau mengatakan begini, kalau ada di sana saya lupa ayatnya. Sini ada.
Ini perkataan Imam Sya'rani bercerita tentang dua imam syaikh besar, Imam Al-Ghazali dan Izzuddin Abdus Salam. Kata Imam Al-Ghazali dan Imam Izzuddin sebelum dia masuk tasawuf, dia mengatakan begini, kalau di sana ada jalan lain untuk mengenal Allah selain in thamma tariqan lil ilmi ghairi ma bi aidina faqad iftara 'ala Allahi kadzib. Jika ada orang yang mengaku ada jalan lain untuk mengenal Allah dari jalan yang kami lakukan dengan belajar dan menuntut ilmu, itu dia berdusta kepada Allah. Seolah-olah mudah ini yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat yang menuntut ilmu ini, apalagi dengan akademi sistem barat meskipun di Al-Azhar. Ini kan sistem. Dia mengatakan ya udah ini begini. Imam Junaidi dan Imam Izzuddin dan Imam Al-Ghazali mengatakan begitu dulunya. Itu dicatat perkataan itu oleh banyak ulama. Sebagaimana dicatat juga apa komen dia selepas dia masuk tasawuf. In samma tariqan lil ilmi billahi ghairu ma bi aidina faqad iftara Allah al-kadzib. Jika di sana ada jalan lain untuk mengenal Allah seperti yang kami lakukan ini, dia berdusta kepada Allah. Seolah-olah yang menuntut ilmu dan membacanya lalu mengamalkannya tanpa proses tarbiyah dalam tarikat dikira sudah itu yang benar. Jalan lain itu bohong. Apalagi mengatakan bid'ah zindik. Oh itu bahaya besar. Lalu apa yang dikatakan ketika dia masuk tasawuf? Apa kata Imam Al-Ghazali dan Imam Izzuddin bin Abdus Salam? Dhayya'na umrana fil bitalati wal hijab. Kemarin kita dari muda lagi sampai tua sibuk menuntut ilmu tanpa qudwah dan tarbiyah di dalam tarekat. Kami hanya membuang-buang umur saja, dia bilang. Dhayya'na umrana fil bital. Bital apa bital itu? Kesia-siaan. Wal hijab dan hijab. Lalu apa pengakuan Imam Izzuddin bin Abdus Salam? Beliau yang menulis sendiri dalam buku beliau. Kata beliau, ma'aratul Islam kamilan illa bisuhbati Syekh Abil Hasan As-Sazili. Saya baru tahu Islam secara sempurna itu setelah suhbah kepada, dan orang satu persatu mengalami, bukan hanya beliau. Setelah menuntut ilmu banyak-banyak, begitu masuk tarekat baru ada keterbukaan putuh yang tidak pernah didapatkan di dalam akademis, apalagi di dalam haroki pergerakan yang urusannya kepada maddah politik. Itu pengakuan para ulama. Konsep tasbih dan tanzih adalah tauhid untuk memperkuat, mempertinggi, mencapai yakin, syuhud, sehingga dia dapat mentanzih Allah mutlak. Kita lanjutkan. Sebabnya adalah bu'duhum fi syuhudihim, yani syuhuduhum ba'idun an hadaratil haqqil mutlaqah. Lesh, kenapa? Apa sebab dia? Itu pun ada sebabnya. Kenapa jadi jauh syuhudnya, tak tengok hadarat Allah? Fa innahum law dakhalu hadratal ihsan, sebabnya mereka tidak masuk ke hadrat ihsan. Maka dikatakan andaikan mereka masuk ke hadratul ihsan. Hadratul ihsan ini adalah tasawuf. Lam yajidu, mereka tidak akan mendapatkan litashbihi, ada tasbih, wala litaqyidi, ada taqyid, fi janibil haq, di sisi Allah atharon, tak ada kesan tasbih, kesan taqyid di sisi Allah tak ada. Taqyid itu terikat. Maka orang kalau belum membuang idhofah dan taqyid ini tidak dapat bertauhid. Idhofah itu tadi bahwa panas di api, asin di garam, manis di, kan ini idhofah namanya. Allah letakkan ini di sini. Kalau dia terikat ini dianggap hakikat, maka ini kafir sababiyah. Orang itu masih mengaku Allah dan sholat, tetapi kafir sababi. Dikatakan syirik khafi. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, asyirku fi ummati